Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Dapur Mas. Baik teman-teman, ini di part 2-nya ya, biar videonya nggak kepanjangan, saya bagi dua. Nah ini untuk kita ini perjalanan udah sekitar seperempat jam tadi ya. Video juga tadi yang tadi udah sekitar seperempat jam nih, kita udah nyampe di desa Setiang nih teman-teman. Ini udah mulai nanjak terus nih teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman lihat tuh, jalanannya udah nanjak terus. Dan di atas itu udah mulai ada wisata. Pertama itu ada nanti Taman Langit, Pintu Langit, pokoknya Batu Anggruk, nanti udah view-nya udah cakep-cakep semua teman-teman. Nah tapi ini kebetulan ada sayangnya sedikit, ini cuaca lagi agak mendung teman-teman ya. Kalau nggak mendung itu sebenarnya view-nya itu sangat bagus teman-teman. Nah itu buat teman-teman, ini mumpung liburan, ayo liburan ke Dieng sambil nanti jajan ya, molen dan onde-onde Dapur Mas ya nih ya. Di cabang yang kedua nanti posisinya di Patah Banteng ya teman-teman ya, yang jalan yang mau ke Gunung Perahu itu di depan minimarket teman-teman. Pokoknya nanti tahulah rupanya ini warnanya oranye, nanti cuman ada satu itu. Kalau nggak salah itu di Dieng yang jualan molen dan onde-onde baru satu teman-teman ya. Nah ini memang ini agak pas-pas nih teman-teman, jalanannya nih bisa dilihat. Nah ini ya teman-teman, di belakang kita ini memang mobil plat-plat luar kota semua ya. Memang alhamdulillah rame ini di Dieng. Nah buat teman-teman tadi, ini mohon maaf nih tadi banyak nih yang komen di YouTube ya, di video-video Dapur Mas ini emang belum sempat saya bales. Biasanya sih kalau sore pas saya lagi senggang itu saya sempetin saya balas, tapi ini kebetulan dari pagi saya siap-siap ya mau buka cabang ini, jadi emang agak repot, mohon maaf ya teman-teman. Untuk teman-teman kadang pertanyaannya itu udah ada di video saya sebelumnya, jadi nanti bisa scroll aja ke bawah, bisa dilihat di video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah ini udah mulai dingin nih teman-teman, makanya nih tadi saya pakai lengan panjang, bawa jaket. Emang pas berangkat emang cuacanya itu cetar panas, tapi ini kalau udah wilayah area yang Diengnya ini udah langsung kayak kayak kita masuk ke ruangan AC atau lemari es teman-teman. Oh ya, ini udah mulai nanjak nih teman-teman. Ini coba Mas bisa lihat ini yang sekitarnya itu tuh udah. Nah itu untuk sedikit cerita, kalau di daerah sini ini rata-rata ini di Setiang ya teman-teman ya, ini terkenal dengan tembakau. Kalau sini, nah itu tembakau sama kentang tuh teman-teman. Nah itu di depan itu tanaman tembakau sama kentang. Emang saya juga seneng lihat Dieng itu emang subur tanamannya, tanahnya subur. Pokoknya kentang itu emang terkenal, kalau kentang Dieng itu emang terkenal sekali teman-teman. Nah emang dari tadi emang nanjak terus ya teman-teman ya. Pokoknya kita nanti naik terus teman-teman. Tuh bisa dilihatin tuh Pak, tuh bisa dilihatin. Memang kita bener-bener naik nih. Yang depan situ tuh ada lembah ya, bagus emang. Kita naik nanti ke atas sana teman-teman. Dieng itu masih yang bukit atas itu masih naik lagi teman-teman. Itu bener-bener di atas nanti kita. Nah ini kalau buat teman-teman yang ada yang mau ke Dieng ya, pokoknya itu nanti tanjakan yang paling berat kalau ke Dieng itu nanti posisinya ada di depan teman-teman. Oh ya, ini agak macet sedikit karena ini teman-teman di depan itu, karena ini kan coba bisa ditunjukin Kak. Makanya saya juga wanti-wanti untuk teman-teman kalau ke Dieng, pokoknya di jalan hati-hati, selalu waspada. Karena emang pinggiran jalan rayanya itu emang miring, sangat kemiringannya itu sangat-sangat miring teman-teman. Jadi rawan, kadang kan di atas tuh kadang ada batu tuh teman-teman. Nah itu kalau hujan kadang ada yang jatuh, makanya ini macet.
di depan itu ada, kemarin saya lihat ada batu yang jatuh teman-teman pas saya cek lokasi yang kemarin itu. Jadi ini kita untuk mobil jalannya bergantian. Nah ini kita kalau kita ngelihat view yang bawah itu kita udah di ketinggian yang lumayan teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah juga ada yang ngatur lalu lintas, jadi nggak pada rebutan. Oh nah ini udah mulai perbaikan ya teman-teman ya. Kayaknya ini longsor teman-teman. Oh ya ini longsor ternyata Pak. Ini Pak, belakang itu ternyata longsor ya teman-teman. Emang kemarin sempat ada batu besar itu jatuh teman-teman dari lereng yang atas sana. Karena kemarin kan kebetulan emang musim hujan ya. Oh ya ternyata emang udah rame banget. Plat mobil juga banyak kan dari luar kota. Ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak nih plat mobil jauh-jauh semua. Ya emang kalau di sini emang kalau yang hati-hatinya kalau pas musim hujan itu, saya sendiri juga sebagai warga lokal juga kadang ngeri teman-teman ya. Emang batu kadang di atas-atas sana banyak batu itu kadang jatuh. Kalau kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Kalau yang itu teman-teman pohon yang kayak pepaya itu yang kayak teman-teman sering minum buat itu oleh-oleh dari Dieng itu karika itu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya itu pepaya, cuman pepayanya itu beda teman-teman, mini. Dan kebanyakan tumbuhnya itu di daerah Dieng aja. Ya mungkin kalau di daerah Malang mungkin jadi ya, karena di Malang juga udaranya juga dingin. Nah ini di sebelah kanan ini ada pintu langit ya teman-teman ya. Gardu pandang itu. Teras ada di Dieng atas awan. Sebelahnya ada taman langit, pintu langit. Ada Bukit Sikapuk ya teman-teman ya. Nah itu sebenarnya Anda aja nggak ketutup kabut, itu view-nya itu Gunung Sindoro itu dengan gagahnya itu di ujung sana teman-teman ya. Nah tapi ini kebetulan karena udah sore ya. Memang ini biasanya juga kalau sore gini hujan, tapi ini alhamdulillah enggak. Jadi ya memang tetap kita bisa menikmati pemandangan, tapi emang yang Gunung Sindoro, yang gunung-gunung di ujung emang jadi ketutup awan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau pengen tahu pertanian kentang di Dieng itu ya, kentang di Dieng itu yang sana nih teman-teman tuh, itu kan gunung ya, itu sampai atas-atas itu tanaman kentang semua teman-teman. Jadi emang kita ya emang padang kentang harganya mahal emang ya, setimpal lama perjuangannya teman-teman. Itu bayangin itu motor nggak bisa teman-teman bawa pupuk, bahwa nanti benih sampai panen itu nyampe ujung itu teman-teman. Padahal itu desa kan adanya di bawah sana sama di sana. Nah itu keliling-kelilingnya itu gimana teman-teman? Kita bawa beban berat sampai 60 kilo, 50 kilo itu ke ujung-ujung sana. Emang ya alhamdulillah luar biasa kualitas kentang Dieng, emang cakep ya teman-teman ya. Ini berapa tahun ke belakang ini belum ada nih kayak homestay kabin kayak ini, tapi ini 5 tahun kesini lah emang sangat pesat perkembangannya Dieng teman-teman ya. Nah ini juga dibikin villa-villa ya. Nah ini udah mulai tanjakan 15% ya teman-teman ya. Ini tanjakan yang paling ekstrim. Makanya buat teman-teman nanti kalau ke Dieng yang dari luar kota, itu usahakan kalau nyampe kota Wonosobo itu istirahat dulu aja, biar sambil rehat, badan fit lagi, sambil ini biar kendaraan teman-teman semua itu biar dingin lah, mesin dingin. Jadi ini biasanya di sini nih teman-teman nih. Ini kelihatannya emang nggak terlalu nanjak, tapi ini ekstrim teman-teman. Banyak kendaraan entah motor entah mobil itu tidak kuat di sini teman-teman. Nah, ini kalau di atas nanti ada wisata lagi Batu Angkruk. Nah, untuk kayak Batu Angkruk, Taman Langit, Pintu Langit itu buat teman-teman kalau yang udah nggak kuat ngedaki ya. Biasanya kan kalau ngedaki yang bagus emang view-nya sunrise itu di Sikunir atau Gunung Prau, emang view-nya itu luar biasa. Tapi kalau buat yang naik udah nggak betah ya, jalan udah nggak betah, ada alternatif ya. Kalau pengen nikmatin sunrise di Dieng, ini cukup nanti mobil parkir ada, udah disediakan itu di
bisa di Batu Angkruk sini, bagus juga view-nya. Di bawah Taman Langit, Pintu Langit atau Bukit Sikapuk atas situ juga bagus semua teman-teman. Nah nih, makanya dari tadi saya wanti-wanti, bener-bener ekstrim tuh emang itu lereng semua teman-teman. Lah nih malah tutup. Nah ini Batu Angkruk teman-teman. Ini ada Batu Angkruk. Ini juga kalau buat yang pengen simple lihat sunrise ke Dieng, ini nggak perlu yang nanjak ke bukit, itu ya kayak Batu Angkruk ini bisa teman-teman. Nah, ini emang udah rame nih. Ini untung emang kita ngambilnya nggak weekend ya teman-teman ya. Emang untung ini hari Selasa, tapi karena udah mulai liburan jadi rame terus teman-teman. Wah emang nanjak terus ya. Udah kerasa dingin teman-teman. Nah itu juga udah ada bangunan baru ya. Nah ini buat teman-teman sambil saya expose ini ya, ngiras-ngirus ya, sambil menyelam minum air. Siapa tahu teman-teman punya nih ide-ide usaha. Ini kan daerah Dieng emang. Ini kan dari tadi kita pas mulai nanjak kan masih jarang banget nih teman-teman yang jualan ya. Nah ini teman-teman nanti bisa nih kalau yang kan kadang bahkan teman-teman saya yang dari Tegal malah merantaunya sekarang ke Wonosobo. Nah ternyata kenapa teman-teman, kenapa nggak merantau ke Jakarta? Karena kemarin sharing sama saya itu ternyata sama aja mas. Kita sekarang kerja merantau jualan ke Jakarta sama jualan di Wonosobo ini ternyata untuk harga jual itu udah sama. Makanya pada milihnya ke area kota-kota kecil atau kayak di Wonosobo ini ya teman-teman ya. Karena apa? Karena satu juga di belakang ada mobil solar, emang agak berisik ya, tapi mungkin ya semoga aja nih masih jelas suara saya teman-teman ya. Nah saya lanjutin, kemarin sempat sharing teman saya yang dulu kerja di Jakarta itu buka usaha juga nasi goreng di Wonosobo juga teman-teman. Kenapa dia? Kan saya nanya, lah dulu jualannya di Jakarta kok sekarang di Wonosobo kenapa? Nah ternyata itu satu, harga jual udah sama teman-teman. Kedua itu dia kalau ngontrak di Jakarta itu kalau sebulan itu 700 itu udah petakan kecil teman-teman. Tapi kalau di Wonosobo dia ngontrak itu kemarin dia pas untuk 3 tahun awal itu per tahunnya 5 juta. Nah per tahun 5 juta berarti kan 5 juta dibagi 12 itu nggak nyampe 500 per bulannya. Itu udah rumah besar teman-teman, rumah yang bahkan kamarnya ada 2, ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, dan poin penting teman-teman, air udah nggak beli. Kalau kita di Jakarta kan air kan buat kita minum itu air galon itu kita masih beli. Tapi kalau di Wonosobo itu air kualitasnya itu kita minum bahkan nggak direbus pun kualitasnya udah kayak air mineral merek terkenal teman-teman. Itu karena mata air alami. Itu kayak teman saya yang dari Bogor kemarin minum air dari keran itu wah kayak aqua gitu teman-teman. Jadi kan emang nilai plusnya banyak, makanya teman-teman saya yang dari dulu bareng di Jakarta itu pada pengen usahanya di Wonosobo. Nah ini siapa tahu teman-teman, makanya ini emang konten saya ini seputar inspirasi usaha buat kita sharing bareng. Nah itu juga buat kita sambil ekspor tadi ya, perjalanan kita mau buka cabang ini, siapa tahu teman-teman punya bayangan, wah itu lokasinya bagus tapi yang jualan kok masih jarang. Nah siapa tahu kan mau gacha jadi inspirasi teman-teman. Saya juga nanti support sebisa saya kalau teman-teman yang dari luar kota pengen usaha di Wonosobo nanti bisa main aja, kita nyari-nyari tempat lah. Nah jadi niat kita sama kakak ini yang video ini emang ya kita emang sekarang nyari kerja susah teman-teman. Bahkan kemarin saya kemarin tuh lihat berita gini teman-teman, miris teman-teman. Jadi anak SMA yang kemarin baru lulus kan kemarin di Jawa Barat sempat ada yang apa tuh bahasanya ya, yang job fair apa itulah, yang ngelamar kerja hampir beribu-ribu orang itu, dan ada itu salah satu anak yang sempat masuk berita itu ditemuin keluarga itu malah udah di dinas sosial teman-teman. Karena mungkin apa ya, karena mungkin bekal udah habis nyari kerja nggak dapat. Nah itu makanya saya sama kakak itu pengen buat channel YouTube ini buat
wadah kita untuk belajar, sharing-sharing yang mau memulai usaha ya teman-teman ya. Nah ini udah nyampe siang nih, udah dingin nih teman-teman. Ini udah nggak nanjak tapi ini udah di area puncaknya nih teman-teman. Ini udah dingin banget. Nah ini kalau di atas itu sebelah kanan itu Gunung Prau teman-teman. Kalau yang situ itu Gunung Pakuwojo. Memang dingin teman-teman. Ini dari tadi teman-teman lihat kan kanan kiri udah homestay semua nih. Ini coba Mas di depan itu udah yang di kanan jalan ini juga saya kaget nih. Ini yang kanan ini Mas, yang kanan sini Mas. Ini kanan itu banyak banget kabin teman-teman. Makanya saya kaget tuh. Oh, Dieng nggak lewat beberapa bulan itu udah homestay itu. Nah ini kemarin saya lewat belum lama teman-teman, ini masih tanaman kentang. Ini sekarang udah jadi itu buat penginapan tuh udah proses pembangunan. Nah ini untuk di kiri jalan, ini dulu lapangan tapi sekarang udah dibuat ya masih mini soccer, tapi ini untuk parkiran untuk yang muncak ke Gunung Prau teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai lapak ya. Ya semoga usaha saya, usaha teman-teman semua dilancarkan. Tetap semangat. Terima kasih sudah support terus video saya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar gak ketinggalan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.